Salam, salam jumpa kembali para pejuang kehidupan dalam channel Sekolah Kehidupan, sekolah yang gak ada tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan ini kita belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan para pejuang kehidupan yang sudah like, mengkomen, ya, men-share, men-subscribe, bahkan menonton video ini sampai habis, sehingga channel ini semakin berkembang dan bisa jadi berkat bagi kita semua. Baik, kita masih ada pada pelajaran kehidupan dari tokoh Alkitab yang bernama Daud. Saya akan baca pada hari ini dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 dan ke-11 ke-12, ya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul Tuhan telah undur. Para pejuang kehidupan, di video sebelumnya Saul benci kepada Daud karena prestasi Daud melebihi prestasi dia. Nah, karena kebenciannya ini timbul praduga. Dia dikejar-kejar pikiran kotornya. Dia berpikir bahwa Daud itu ada niat untuk mengambil posisinya sebagai raja. Sementara tidak ada sedikit pun niat Daud untuk menggeser posisi Saul. Nah, sehingga pada satu waktu ketika seperti biasanya, ketika roh jahat menguasai Saul, maka Daud memainkan kecapi. Ketika dia memainkan kecapi, maka Saul mengambil tombak, melempar tombak ini kepada Daud. Daud mengelak. Bukan hanya sekali, tetapi sampai 2 kali. Ya, sampai 2 kali Daud mengelak. Ya, Daud diluputkan oleh Tuhan dari rencana jahat pimpinannya. Nah, ini pelajaran kehidupan ini sama kita. Ya, apakah saudara pernah ada dalam situasi ini? Ya, ada orang yang merasa tersaingi, ya, dengan kita, dan dia membuat rencana jahat. Tetapi karena kita adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan meluputkan kita dari setiap rencana jahat yang dibuat oleh orang yang merasa tersaingi. Nah, apakah saudara pernah ada pada posisi ini? Hah? Direncanakan sesuatu yang jahat, ya, direncanakan sebuah kecelakaan, ya, yang tujuannya supaya kita binasa, hanya karena merasa tersaingi. Padahal kalau kita lihat ke dalam, bukan itu persoalannya. Persoalannya, Daud pribadi yang berkenan di hati Tuhan, karenanya Tuhan menyertai dia senantiasa. Sementara Saul tidak berkenan Tuhan kepada dia, dan roh Tuhan sudah undur dari Saul. Di situnya letak persoalannya sebetulnya. Ya, karenanya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, para pejuang kehidupan. Ya, jadi perlu kita sadari, perlu kita ketahui bahwa, ya, persoalan kita ini, ya, mengapa prestasi kita merosot,
mengapa kinerja kita merosot, mengapa bintang kita tidak bercahaya, ya? Karena roh Tuhan sudah undur dari kita. Kenapa roh Tuhan sudah undur? Karena Tuhan sudah tidak berkenan kepada kita. Kenapa Tuhan tidak berkenan kepada kita? Karena kita melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, seperti halnya Saul. Di situnya persoalannya. Jadi apa dasar kita untuk sirik? Apa dasar kita untuk tidak senang ketika melihat prestasi orang melebihi prestasi kita? Ketika kita melihat kinerja orang lebih daripada kinerja kita, wajarlah prestasinya lebih, wajarlah kinerjanya lebih. Karena apa? Tuhan berkenan kepada dia. Sementara dari kita, Tuhan sudah undur. Nah, inilah pelajaran yang kita dapat pada hari ini, ya. Jadi persoalannya bukan kinerja, persoalannya bukan prestasi, persoalannya berkenan nggak Tuhan atas kita. Kalau Tuhan berkenan atas kita, maka kita akan menjadi orang yang berprestasi baik. Kalau Tuhan berkenan atas kita, kita menjadi orang berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berkinerja baik. Itu intinya. Amin. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Jadilah pribadi yang berprestasi baik, jadilah pribadi yang berkinerja baik. Artinya apa? Jadilah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Tetap semangat, ya, tetap menyala-nyala. Jalani hidup ini dengan enjoy, dengan santai, ya, dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Demikianlah pelajaran kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.